Halo, nama saya Dr. Insinyur Ari Setiawan, Magister Teknik. Saya adalah Kepala Program Studi Teknik Industri. Kali ini saya akan menjelaskan keilmuan teknik industri dan bagaimana keilmuan tersebut disampaikan di Prodi Teknik Industri ITHB. Silakan menyimak presentasi saya. Baik, saya akan berangkat dari rencana presentasi saya. Yang pertama adalah saya akan menggambarkan industri masa depan seperti apa. Kemudian saya akan sampaikan revolusi industri 4.0 yang mungkin sudah pernah mendengar. Saya akan coba jelaskan lagi. Kemudian saya akan sampaikan tentang keilmuan teknik industri dan tentang teknik industri di ITHB, dan ditutup dengan kurikulum teknik industri tahun 2020 dan 2024. Sebagai gambaran industri masa depan, akan banyak dipenuhi oleh variasi produk yang semakin banyak. Sebagai contoh, misalnya, banyak sekali jenis handphone yang ditawarkan oleh pabrik pembuat handphone. Ada yang bermerek Apple dengan iPhone, kemudian ada yang bermerek iPhone, Samsung, Xiaomi, Vivo, Philips, Nokia, Siemens, dan lain sebagainya. Itu adalah merek-merek yang kita temukan di Indonesia. Bagaimana dengan merek-merek handphone di negara yang lain? Seperti saya pernah bekerja di negara China, mereknya pun juga beda-beda. Ada yang mereknya Easy Call, dan yang lain-lain, yang saya juga tidak familiar sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini, bahwa variasi produk akan semakin banyak. Dan itu sesuai dengan kebutuhan pengguna ya, pengguna handphone. Dan kalau kita lihat, pemilik iPhone 10 misalnya, iPhone X, kita beli dalam keadaan standar kan ya. Tetapi kita tidak puas jika hanya memakai yang standar-standar saja. Kemudian ditawarkanlah casing dengan berbagai macam bentuk, rupa, ragam. Kemudian pelindung kaca agar tidak tergores, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa konsumen menginginkan produknya berbeda dengan konsumen yang lain. Ini kejadian ini juga terjadi di rumah saya, di mana handphone saya dengan handphone istri saya kebetulan ukurannya sama, ukuran layarnya sama, warnanya pun juga sama. Saya sering ketukar. Akhirnya saya berpikir gimana caranya biar berbeda. Akhirnya saya dengan mudah adalah beli casingnya saja, warnanya dibedakan. Ya, artinya setiap konsumen pengen produknya berbeda. Dan itu muncul satu variasi produk yang lain yang namanya casing. Berapa banyak variasi casing yang kita bisa temukan di toko-toko aksesoris handphone? Wah, banyak sekali. Kita bisa lihat di Tokopedia, di toko-toko online. Wah, luar biasa kan? Ya artinya kita ngelihat di sini bahwa perilaku konsumen itu customize, custom gitu ya. Dan di situ ada peluang. Berbeda mungkin dengan zaman dahulu ya. Sejarah zaman dahulu orang menemukan mobil Ford, Henry Ford membuat sebuah mobil. Orang tidak bisa memilih. Mau ya jenisnya itu, nggak mau ya jangan beli. Bahkan ada satu
cerita yang mengatakan bahwa mau warna apapun mobil yang mau dibeli pada zaman itu, zaman Henry Ford pertama kali bikin mobil, tetap warnanya adalah hitam. Tidak bisa memilih dengan warna-warna yang lain. Ya, jadi berbeda dengan konsep zaman dahulu, orang tidak bisa memilih, gitu ya. Sama juga dengan ditemukannya pesawat telepon. Mungkin saya tidak tahu ya. Pada zaman saya SD mungkin ya, pesawat telepon itu barang langka, dan jenisnya hanya itu, buatan Siemens dan Ericsson, hanya dua itu. Kalaupun kita berlangganan telepon, ya yang tersedia hanya itu, jenisnya hanya itu. Sekarang orang mau beli jenis handphone apapun, banyak di toko ya. Oke. Kemudian kita juga harus lihat sini, bahwa gambaran industri masa depan adalah produk yang dibuat harus cepat, tepat, dan teliti. Cepat artinya apa? Kita amati saja sekarang ya, produk-produk handphone. Dulu kamera handphone itu zaman BlackBerry pertama kali. Dengan ada sebuah kamera saja itu sudah sangat luar biasa ya. Sekarang bayangkan, kamera pada sebuah handphone aja ada tiga. Ada tiga. Bahkan dengan kualitas kamera atau hasil foto yang tidak jauh berbeda dengan kamera digital lainnya. Kamera digital profesional. Setelah iPhone mengeluarkan dua jenis kamera ya, dua buah kamera pada sebuah handphone, yang lainnya pun juga menyusul. Xiaomi mulai menyusul. Sekarang iPhone ada 3 kamera, bagian belakangnya ya, kamera utama. Yang lain juga nyusul. Bahkan sekarang nanti mau ada 4. Wah, luar biasa ya, luar biasa ya. Dan semuanya kejar-kejaran, semuanya kejar-kejaran. Tidak ada yang ketinggalan. Sekarang kalau kita membeli handphone dengan kameranya 1, itu mungkin udah dianggap kurang baik ya. Dan harganya pun pasti jauh sangat-sangat murah. Ya. Jadi orang pengen beli selalu dengan teknologi yang mutakhir. Orang selalu pengen beli dengan teknologi yang mutakhir dan harganya pun pasti bersaing. Selain teknologinya mutakhir, dibuat dengan cepat, tepat. Tepat itu artinya timingnya pas ya, sesuai dengan kebutuhan orang pada saat itu dan juga teliti. Ya, itu gambaran industri masa depan. Dan disitulah makanya terjadi revolusi industri. Ya, oke. Saya akan coba jelaskan tentang revolusi industri. Mungkin ini juga sudah banyak yang mendengar atau mendapatkan penjelasan tentang revolusi industri. Sekarang kemajuan industri ada di level 4 yang disebut dengan industri 4.0. Sebenarnya gagasan ini muncul pada saat pameran industri di Jerman. Seorang industriawan dan saintis di Jerman mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 tahapan industri dan masing-masing tahapan atau tingkat industri itu dikaitkan dengan tingkat kompleksitasnya pada tahun ya, pada tiap tahun terjadi kompleksitas teknologi gitu ya. Khususnya berkaitan dengan industri. Kenapa kok disebutnya industri, Pak? Kenapa bukan mobil 4.0 atau handphone 4.0? Ini disebut industri karena semua produk dibuat dengan proses industri. Ya, semua produk dibuat dengan proses industri. Oke. Kita berangkat pada abad ke-18. Saya akan mengulang sedikit ya. Pada abad ke-18
disebut satu tahapan disebut dengan industri 1.0, di mana pada tahapan tersebut terjadi sebuah revolusi, perubahan mungkin termasuk juga budaya ya, sosial budaya, perdagangan, semuanya berubah. Mengapa? Pada zaman sebelum industri 1.0 belum dikenal mekanisasi, alat-alat pertanian masih menggunakan ternak untuk membajak sawah, menggunakan ternak sebagai alat transportasi, ya. Kemudian ditemukanlah satu alat mekanik oleh James Watt yang disebut dengan mesin uap. Ya, dengan ditemukannya mesin uap, dia bisa menggerakkan alat-alat mekanik yang lain. Mesin giling contohnya. Mesin giling pada waktu itu masih harus diputar oleh lembu, oleh kuda, bahkan oleh manusia. Jadi tidak aneh, perbudakan pada saat itu orang-orang ditangkap, disuruh bekerja tanpa dibayar, ya, perbudakan. Itu terjadi sebelum revolusi industri 1. Namun setelah ditemukannya peralatan mekanik, mulai berubah, gitu ya. Mesin uap, kincir angin, kincir air, itu mengubah. Mengapa? Dengan peralatan mekanik itu jauh lebih efisien, jauh lebih produktivitasnya bisa meningkat, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi industri atau proses pembuatan produk. Lalu bagaimana dengan sistem transportasi? Dulu sebelum revolusi industri 1 ditemukan, gerobak banyak ditarik oleh kuda, oleh lembu, ya, keledai. Perjalanan pun juga lambat, ya. Namun setelah ditemukan mesin uap oleh James Watt, dibuatlah lokomotif. Wah, luar biasa kan? Lokomotif. Apa dampak dari semua itu? Lokomotif, kereta api menghubungkan satu titik kota dengan titik kota lainnya. Terjadi perpindahan ekonomi. Terjadi transaksi. Sosial budaya pun mulai berubah. Orang bisa berpergian jauh dengan lebih mudah. Berubah di situ ya. Perekonomian satu tempat dengan tempat lain, komoditi bisa diantarkan dengan lebih baik. Revolusi industri 1 berubah, banyak yang berubah di situ. Kemudian setelah James Watt menemukan mesin uap, di abad ke-19 ditemukanlah listrik. Listrik. Dengan listrik kemudian orang bisa membuat motor listrik, yaitu peralatan mekanik yang bisa bergerak oleh sumber listrik. Nah, disinilah terjadi revolusi industri yang kedua. Dengan motor listrik, dengan adanya motor listrik, peralatan-peralatan produksi tidak lagi hanya menggunakan mesin uap, tetapi juga bisa menggunakan motor listrik. Disitulah orang mulai berpikir untuk membuat produk bisa lebih banyak lagi. Kebutuhan makin banyak. Tadi di revolusi industri 1, kota dengan kota terhubung, ada demand, ada kebutuhan, produk yang diperlukan juga semakin banyak. Ya. Kemudian di industri 2.0, kebutuhan tersebut dicoba dipenuhi dengan suatu sistem produksi. Nah, disitulah lahir sebuah sistem produksi yang disebut dengan ban berjalan atau mass production. Bagi mahasiswa teknik industri ini penting, ini sejarah nih di sini. Lahirnya keilmuan teknik industri adalah di saat industri 2.0. Disitulah ada seorang tokoh yang bernama Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor.
yang mana beliau adalah salah satu tokoh atau sering juga disebut bapaknya teknik industri. Jadi bagi mahasiswa industri jangan sampai lupa ya. Frederick Winslow Taylor. Dia adalah yang mengembangkan metode-metode penelitian yang sangat sistematis. Dialah yang menemukan keilmuan-keilmuan teknik industri, perhitungan waktu baku, ergonomi, dan segala macam. Itu terjadi di industri 2.0. Ya. Nah, kemudian Winslow Taylor juga mengatakan bahwa untuk mempercepat produksi itu harus dibuat divisi-divisi, bagian-bagian, yang saya terjemahkan sebagai workstation, stasiun kerja pada sebuah ban berjalan. Oke, itu industri 2.0. Kemudian pada abad ke-20 ditemukan prosesor, komputer. Pada saat tersebut, prosesor atau komputer termasuk barang langka. Saya termasuk generasi yang sempat mengalami masa transisi dari sebelum teknologi komputer dan ada teknologi komputer. Saya ingat waktu saya mungkin SD gitu ya. Saya SD gitu, kebetulan tempat tinggal saya tidak jauh dari kampus ITB. Dan saya sering lihat di situ, banyak mahasiswa itu bawa tumpukan kartu. Kartu banyak ditumpuk. Mungkin tebalnya mirip dan lebarnya seperti ukuran batu bata gitu ya. Panjang lebar tebalnya seperti itu. Sebenarnya itu tumpukan kartu. Kalau dilihat kartunya itu hanya sebuah lembaran yang ada bolong-bolongnya. Apa itu sebenarnya? Waktu kecil saya juga nggak ngerti itu apa itu. Ternyata tumpukan kartu itu adalah pengganti, kalau zaman sekarang tuh, flash disk. Sekarang tuh jadi namanya flash disk. Pada zaman itu, itu tumpukan kartu. Komputernya juga besar. Mungkin lebih besar daripada ukuran lemari baju kalian. Ya, besar sekali. Nah, pada saat ditemukannya komputer tersebut, komputer bisa berpikir, bisa mengolah data, dan juga bisa dipakai untuk memerintahkan robot untuk bergerak. Pada abad ke-20, komputer dipakai untuk mengendalikan robot. Robot bergerak karena ada motor listrik yang ditemukan pada revolusi industri 1. Robot punya lengan-lengan kinematik, mekanik, yang ditemukan pada revolusi industri 1. Kebayang kan? Bagaimana berevolusi. Mulai dari penemuan peralatan mekanik, kemudian ditemukan listrik, motor listrik, kemudian ditemukan komputer untuk mengendalikan robot. Bayangkan, di sini terjadi revolusi lagi. Kalau di revolusi industri kedua, banyak sekali tenaga kerja yang diperlukan, yang harus bekerja di ban berjalan. Banyak sekali. Ya, waktu itu bisa disebut dengan suatu industri yang padat karya, membutuhkan buruh yang banyak. Pada abad ke-20, ditemukan robot. Kenapa harus pakai robot, Pak? Apa alasannya? Manusia harus digantikan robot. Pertama, karena pekerjaannya yang terus-menerus sama. Terus-menerus sama. Artinya bisa digantikan dengan sesuatu yang mekanik deh. Mekanistis gitu ya. Itu satu. Kedua, diganti robot karena pengen lebih tepat dan teliti. Di mana dengan robot, ketepatan dan ketelitian bisa dijamin. Dengan manusia, bukannya tidak bisa dijamin. Tetapi ada tingkat kelelahan
yang terjadi pada manusia. Fatigue. Nah, itu juga nanti akan dipelajari di teknik industri. Ya, jadi kita bicara robot. Karena tadi pertama, ada pekerjaan repetitif yang bisa digantikan oleh mekanik. Robot menggantikan ketepatan dan ketelitian. Dan yang ketiga adalah, kenapa harus pakai robot? Karena pekerjaan itu membahayakan bagi manusia. Pekerjaan pengelasan. Ngelas ya. Itu kalau orang bekerja ngelas terus-menerus selama 8 jam menggunakan las inert gas, tungsten inert gas, di mana banyak gas, cahaya yang sangat terang, itu bisa membahayakan selain paru-paru juga mata. Maka beberapa industri besar memilih memakai robot. Mengapa? Menghindari cedera pada manusia. Lalu orang-orang yang tukang las itu kemana, Pak? Naik upgrade. Dia bisa merawat robot. Dia bisa untuk menginstalasi robot. Dia bisa untuk memodifikasi robot. Itu terjadi pada revolusi industri 3. Terjadi peningkatan. Di mana kerja manusia banyak yang digantikan dengan menggunakan robot. Sekali lagi, kenapa harus pakai robot? Itu tadi. Didukung oleh teknologi controller ya, prosesor, komputer ya pada revolusi industri 3.0. Pada zaman tersebut juga komputer juga dipakai untuk keperluan administratif atau pengendalian di sebuah perusahaan. Komputer dipakai hanya untuk bikin jadwal, komputer dipakai untuk ngitung masalah akuntansi. Tidak ada hubungan antara akuntansi dengan penjadwalan, nggak ada hubungan. Masing-masing punya platform sendiri pada abad tersebut. Nah, yang menarik adalah sekarang masuk ke industri 4.0. Yang membedakan di sini adalah dengan berkembangnya teknologi internet. Ya, itulah yang mengubah semuanya. Dengan teknologi internet, semuanya bisa connected, terhubung semua. Antar robot terhubung dengan internet. Robot dengan komputer, penjadwalan produksi terhubung dengan internet. Robot dengan bagian akuntansi terhubung juga. Robot dengan bagian marketing juga terhubung. Sistem yang terhubung tadi, platformnya sering disebut dengan ERP. Dan juga didukung oleh perangkat-perangkat IoT, Internet of Things. IoT. Wah, yang menarik tuh IoT itu apa lagi sih, Pak? IoT itu perangkat-perangkat modern yang terdiri dari prosesor dan sensor. Nah, ini menarik nih. Jadi, kita bisa melihat kondisi lantai produksi real time. Misalnya, ini ITHB tengah mengembangkan sebuah alat untuk melihat kondisi peralatan mesin. Untuk melihat kondisi peralatan mesin, apakah kondisinya baik, kurang baik, atau harus dirawat, itu bisa dilihat, dipantau oleh orang. Tapi sekarang paling mudah adalah tambahin aja alat. Untuk melihat kondisi mesin, taruh termometer. Untuk melihat apakah mesinnya masih bekerja dengan baik, bisa ditempelin dengan alat sensor getaran. Tambah lagi dengan alat untuk memeriksa arus listrik. 3 kombinasi alat tadi, temperatur, termometer, pengukur getaran, mengukur arus, bisa mengetahui kondisi mesinnya bagus atau tidak. Ini juga nggak aneh lah ya, sekarang motor zaman sekarang juga sudah connected to internet ya. Mobil juga sudah connected to internet. Mobil Mercedes, BMW yang terbaru itu sudah semuanya nyambung ke internet. Kemana kita pergi, dia bisa tahu kondisi ban, dia bisa pantau kondisi mesin. Dia kirimkan datanya itu ke sebuah tempat, sebuah server, sebuah cloud di sana. Kemudian diolah, datanya dikirimkan lagi ke kita. Dia bisa ngasih kabar, oh termometer suhunya tinggi, Pak. Oh, ini bannya
agak kempes. GPS itu juga bagian dari revolusi industri 4.0. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi revolusi tadi kita lihat ya, makin sini, makin sini, makin sini, makin rumit, makin panjang tuh ceritanya. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar. Nah ini, jadi kita tuh di Indonesia masih banyak di sini, di industrinya masih banyak di area 2.0. Lalu bagaimana nih kita mau ke sana? Nah ini, maka kita sebagai mahasiswa teknik industri, ya kita mau ke sana. Kurikulum kita harus kita siapkan ke sana. Lalu apa tentang teknik industri itu? Teknik industri sudah dijelaskan oleh atau sudah disusun definisinya oleh Institute of Industrial Engineering, suatu lembaga yang dibangun atau dibentuk sebagai suatu asosiasi ke teknik industrian. Teknik industri disebut sebagai suatu ilmu yang concern with the design, improvement, and installation of the integrated system, which consists of. Nah, jadi kita kata kuncinya di teknik industri adalah integrated system ya, sistem terintegrasi. Ya, sistem tersebut terdiri dari consists of the people, materials, information, equipment, and energy. Ada 5. Ya. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, definisi teknik industri adalah ini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan perancangan, perbaikan, dan pengoperasian sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Ya, ada 5 ya, manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Dengan ilmu pengetahuan yang digunakan meliputi matematika, fisika, ilmu sosial, dan prinsip serta metodologi analisis dan perancangan teknik. Itulah teknik industri. Ya. Lalu apa yang dipelajari? Ini saya mencoba menggambarkan ini. Ini adalah yang tadi disebut sistem terintegrasinya itu terdiri dari 5. Apa contoh sistem terintegrasi tadi? Ada pabrik motor, pabrik tekstil, garmen, pertambangan, perminyakan, dan segala macamnya. Ya, di sini akan terjadi problems. Problemsnya yang common, yang umum adalah penjadwalan, persediaan material, biaya, jumlah mesin, jumlah operator, tata letak pabriknya seperti apa. Seorang sarjana teknik industri dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Ya. Apa ukuran keberhasilannya? Produktivitas yang tinggi, efisien, ya, efektif. Apa itu efisien, efektif, dan produktif? Nanti kita bahas di mata kuliah teknik industri. Saya tidak akan jelaskan sekarang. Oke, nah, kok kita bisa mengukur itu, merancang itu? Karena kita punya basic pengetahuan yang kita pelajari di ITHB, yaitu berkaitan dengan matematika, IPA, ilmu sosial, metode analisis, pengetahuan teknik, statistik, ERP, nah itu ya, ERP yang tadi saya sebut-sebut, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan solusi. Ya. Lalu bagaimana dengan teknik industri di ITHB? Kompetensi inti sarjana teknik industri adalah pertama, di sistem manufaktur, pengendalian mutu, rantai pasok yang, nah ini saya tulis dalam bold, terintegrasi dengan teknologi informasi. Dan untuk menggambarkan itu, kita ada satu sistem yang nanti kita akan pelajari menggunakan sistem SAP. Itu adalah sejenis ERP. Dan mahasiswanya disertifikasi oleh SAP. Itu yang membedakan antara teknik industri di ITHB dengan teknik industri di tempat lain. Ya, di sini kita memberikan sertifikasi SAP. Oke. Nah,
kelebihan lain apa? Kurikulum kita disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sesuai juga dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Kemudian fokus kepada teknologi informasi dan otomasi yang diperlukan pada dunia industri. Kemudian proses pembelajarannya dibimbing oleh dosen-dosen yang berpengalaman di industri dan memiliki sertifikasi, salah satunya saya. Saya juga punya sertifikasi SAP, saya berkecimpung juga di industri sampai sekarang, ya. Dan sertifikasi SAP diberikan, disediakan, dan juga sertifikasi kalau yang mau di bidang logistik, ya. Baik, ini adalah kurikulum yang akan kita sampaikan selama belajar di Teknik Industri ITHB. Kurikulum yang kami buat ini baru saja kita kembangkan mengikuti kebutuhan di revolusi industri 4.0, ya. Kita akan belajar di ITHB selama 8 semester. Ini adalah gambaran di semester 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini adalah gambaran di semester 5, 6, 7, dan 8. Sengaja di semester 8 diberikan sedikit mata kuliah hanya untuk tugas akhir dan mata kuliah etika profesional, agar mahasiswanya fokus menyelesaikan tugas akhir. Pada kurikulum teknik industri juga diberikan beberapa mata kuliah pilihan, cukup banyak, dan ini mendukung untuk proses pembelajaran, untuk mendukung industri 4.0. Di antaranya adalah ada mata kuliah Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning, kemudian ada mata kuliah otomasi industri, ya, kemudian ada mata kuliah analisis multivariat, dan lain-lain, banyaklah, menarik ini sekali, ya, dan ini juga akan bisa bertambah, ya, mata kuliah ini bisa bertambah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi selamat menjadi mahasiswa teknik industri. 8 semester akan diarungi di prodi, dan kami berharap lulus menjadi sarjana teknik industri yang memberikan dampak. Oke, sampai jumpa. Baik, saya akan mengenalkan para dosen dan staf yang akan mengajar di prodi teknik industri maupun di prodi supply chain management. Berikut adalah dosen-dosennya. Pertama, saya akan mengenalkan Ibu Eka Kurnia Asih. Beliau akan menjadi dosen wali mahasiswa teknik industri angkatan 2020. Dan Bu Eka ini ahli di bidang sistem produksi, ya. Beliau sedang studi lanjut teknik industri di ITB. Kemudian ada Ibu Marla Setiawati, ya. Ibu Marla akan menjadi dosen wali bagi mahasiswa supply chain management angkatan 2020. Dan Bu Marla ini ahlinya di bidang keuangan, khususnya keuangan di bidang logistik, ya. Kedua ibu ini akan menjadi ibu angkat kalian selama ada di kampus ITHB, ya, selama belajar di ITHB. Silahkan berdiskusi, curhat masalah akademik maupun juga non-akademik kepada ibu-ibu ini, ya. Mereka baik-baik semua, ya, mau mendengar curhatan, ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Sona Kristina. Ibu Sona Kristina ini ahlinya di statistik, ya, statistik. Kemudian ada juga ahli di bidang operation research, gitu ya, pemodelan, ya. Bu Sona ahli di bidang itu.
Kemudian ada Ibu Leo Rama Kristiana. Nah, Bu Leo Rama Kristiana ini jagonya inventory, ya, jagonya inventory, pergudangan, ya. Ini keahliannya Bu Leo Rama Kristiana. Kemudian ada Pak Sandria Sarim. Ya, Pak Sandria Sarim ini ahli di bidang manajemen. Ya, manajemen produksi, manajemen industri, ya. Kemudian ada Ibu Cindy Himawan. Nah, kalau Bu Cindy Himawan ini jagonya programming, ya, jagonya programming, membangun ERP, ya. Nanti bisa tanya ke Bu Cindy. Kemudian ada Pak Roland Silitonga. Nah, Pak Roland itu ahlinya sistem rantai pasok, ya, sistem industri, gitu ya, hubungan antar industri. Juga ahli statistik, ya. Nanti bisa tanya-tanya tentang statistik ke Pak Roland. Pak Anggoro, Pak Anggoro Prasetyo Utomo ini juga ahli di bidang ERP, ya, mirip dengan Bu Cindy. Dan Pak Anggoro juga ahli di dalam simulasi, membuat simulasi sistem, ya. Itu keahliannya Pak Anggoro. Kemudian ada saya sendiri, saya kebetulan mendalami bidang sistem produksi dan juga sistem manufaktur dan juga otomasi di produksi. Ya, mirip kayak Bu Eka lah, gitu ya. Kemudian ada Pak Riki Dodi Sianturi ini ahlinya transportasi, ya, ahlinya transportasi, sistem transportasi, baik transportasi barang atau freight maupun penumpang, ya. Itu bisa tanya ke Pak Riki. Kemudian di sini ada Ibu Dewi Rani. Nah, Ibu Dewi Rani itu admin Prodi TI dan admin Prodi Supply Chain Management. Jadi Bu Dewi ini adalah ibu rumah tangganya yang akan mengurus kalian mahasiswa TI maupun mahasiswa SCM, urusan administratif di prodi akan dibantu oleh Ibu Dewi. Jadi kalian harus baik-baik ya sama Bu Dewi ya. Nah, kemudian ada Pak Arief Samuel Gunawan, ini ahlinya juga ERP, jagonya SAP, ya. Namun kebetulan beliau sedang studi lanjut di Belgia. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa bergabung lagi nanti dengan kita. Baik, sampai di sini jumpa kita. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.